Indonesia ini cuma punya 33 provinsi. Kalau kita punya 33 gubernur saja yang mencintai daerahnya, mencintai rakyat, berintegritas dan takut akan Tuhan, maju nggak daerahnya? Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia. Sekaya apapun sebuah negara, tidak akan bisa maju tanpa pemimpin yang berintegritas. Puluhan tahun bangsa Indonesia bermimpi untuk bisa merdeka dan semakin sejahtera. Namun mimpi tinggal mimpi. Oknum-oknum egois menghalalkan segala cara untuk bisa menjadi pejabat dan menguasai daerah-daerah demi kepentingan sendiri, tanpa peduli dengan kebutuhan rakyat. Ambisi dan ketamakan menghantarkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini naik menjadi pejabat dan pemimpin, bahkan menjatuhkan orang-orang baik demi ego. Bangsa ini menjerit dan ingin berubah menjadi lebih baik, tapi tidak bisa berbuat banyak. Berawal dari kisah seorang anak usia 6 tahun, Novi Taneo, di Nusa Tenggara Timur, yang meninggal akibat tindak kekerasan ibu kandungnya sendiri pada tahun 2010. Tangan Pengharapan yang saat itu sedang berada di Nusa Tenggara Timur untuk memberikan pendidikan gratis dan makanan bergizi, akhirnya mendirikan Children Rescue Home atau Rumah Perlindungan Anak. Mengingat banyaknya tindak kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pedalaman, Tangan Pengharapan mengadopsi dan memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak korban kekerasan. Children Rescue Home Jakarta, Kupang, Merauke, dan Tahiwe Timur Tengah Selatan didirikan. Selain memberikan perlindungan dan perlakuan yang lebih layak bagi anak-anak ini, Children Rescue Home juga mulai memperhatikan anak-anak berprestasi dari setiap senter Tangan Pengharapan yang ada di seluruh Indonesia, dengan memberikan beasiswa gratis hingga perguruan tinggi. Anak-anak yang diadopsi dan diberi beasiswa ini berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Dari setiap senter-senter Tangan Pengharapan, melalui hasil pantauan dari guru-guru Tangan Pengharapan yang ditempatkan di Feeding and Learning Center. Anak-anak yang terpilih untuk diadopsi ini adalah anak-anak yang berprestasi, berasal dari keluarga tidak mampu, terutama yatim piatu. Memiliki karakter yang baik, jiwa seorang pemimpin, dan setelah menyelesaikan pendidikannya nanti, mereka harus kembali ke daerah asal mereka masing-masing untuk memajukan daerahnya. Anak-anak yang diadopsi ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Begitu juga tantangan yang terjadi dari tempat asal mereka dalam mendapatkan pendidikan. Misalnya daerah Mentawai. Anak-anak sekolah dari desa yang ada di daerah yang berada di wilayah barat Indonesia ini harus melintasi laut dan rawa untuk bisa ke kota. Anak-anak yang sudah lulus SD biasanya akan berhenti sekolah karena tidak ada keluarga atau biaya untuk tempat tinggal di kota kalau ingin melanjut ke SMP. Sementara kondisi seperti di Pulau Timor dan Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur, dengan alam yang kering, jarak ke sekolah yang sangat jauh, kurangnya asupan gizi, dan kurang meratanya pembangunan sehingga hampir bisa dikatakan tidak punya fasilitas pendidikan. Lain lagi dengan anak-anak yang berasal dari Papua. Kalau melihat kondisi dan tantangan di Papua dan Papua Barat, anak-anak di wilayah perairan masih mendapatkan gizi cukup
karena sehari-hari mengkonsumsi ikan yang cukup mudah untuk didapatkan. Namun untuk urusan pendidikan, sekolah-sekolah di Papua dan Papua Barat bisa berhenti selama puluhan tahun karena tidak ada guru yang mau mengajar di sana akibat jarak dan resiko perjalanan laut yang cukup ekstrim. Belum lagi beberapa daerah di dataran tinggi Nabire, seperti Sugapa, yang dekat dengan puncak Jayawijaya. Akses ke sana hanya bisa melalui udara saja, dengan pesawat perintis yang harus mendarat dan terbang dari landasan pacu yang cukup pendek dengan kemiringan yang menyeramkan. Suka duka ketika kami mengelola asrama, tentu ada banyak. Namun satu hal kami bangga ketika melihat anak-anak dari berbagai suku di pedalaman Papua yang berkumpul bersama di CR Hatangan Pengharapan ini berubah hari demi hari dari sisi karakter, sisi pendidikan, kesehatan mereka. Dan mereka bisa mengikuti aturan dengan rutinitas pola asrama setiap harinya. Kami bangga melihat itu. Dan kami percaya anak-anak ini punya kesempatan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat untuk tanah Papua. Bagi anak-anak yang berasal dari Kalimantan, tantangannya berbeda lagi. Dengan hutan dan sawitnya, jarak dan kondisi jalan membuat tidak ada guru mau berbakti ke sana karena kompensasi yang mereka dapatkan juga seperti tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Di Sulawesi saja, banyak daerah yang cukup terabaikan. Banyak masyarakat masih tinggal terpencar-pencar di atas gunung. Jarak yang sangat jauh dari kota dan akses jalan gunung yang sangat ekstrim, bahkan banyak masyarakat yang tidak terdata di kependudukan. Halmahera dengan kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar, Nias dengan tantangan alam menuju sekolah yang hampir tidak punya jalan menuju ke sana, dan beragam kondisi dan latar belakang lain dari anak-anak yang tinggal di asrama Children Rescue Home ini. Lida Resa, salah satu anak asrama CRH Jakarta asal Sumba Barat ini, sempat hampir dinikahkan di usia muda karena susahnya biaya hidup. Waktu bapak meninggal semuanya berantakan gitu kan. Mama udah pulang ke nenek, numpang ke nenek, sedangkan nenek kan nggak ada penghasilan apa-apa, kayak cuma di kebun doang gitu. Terus kayak keluarga itu kayak jadiin tumbal gitu loh, kalau dia nikah dapat hewan. Jadi aku dulu kan kecil, prematur, lahirnya nggak normal, kecil banget, saking itunya dititipin di nenek gitu. Mereka adalah anak-anak yang dari pedalaman yang artinya yang dari benar-benar nggak tahu apa-apa sampai di sini tuh dibimbing, dibina sampai muncul, terlihatlah bahwa mereka tuh nggak kalah dengan orang-orang yang ada di kota. Ini asrama di sini itu benar-benar all out untuk memang membantu anak-anak dari pedalaman itu untuk maju, nggak setengah-setengah gitu. Jadi segala sesuatu kebutuhan, fasilitas untuk membawa mereka menjadi seorang pemimpin itu disediakan di sini. Dibanding dengan mulai dari masalah, istilahnya mulai dari makan minum, sampai semuanya itu sangat-sangat all out gitu loh. Tidak dibedakan sama sekali, benar-benar full ya. Yairus Anugrah Engge, biasa dipanggil Anugrah. Anak asal Sumba Timur ini datang ke Jakarta tahun 2015 untuk menerima beasiswa di Children Rescue Home Jakarta. Sebenarnya saya ini tidak diurus atau dipiara sama mama kandung. Karena waktu itu mama kandung saya setelah melahirkan saya, dia sempat merantau ke Jawa, katanya ceritanya gitu. Akhirnya saya dititip ke mama besar gitu. Kita panggil mama besar.
titip ke situ, akhirnya saya diurus sama dia. Dan selama saya tinggal di situ ya saya pikir mama kandung saya itu gitu, mama besar saya itu. Sampai sekarang sih saya nggak pernah lihat muka bapak saya. Karena menurut cerita yang itu pun juga mereka kasih tahu saya tuh ketika saya udah kelas 3 SMP. Waktu saya ketemu udah masuk ke ETP gitu, terus dibawa ke Jakarta katanya untuk mau sekolah ke Jakarta gitu kan. Akhirnya saya datang ke Jakarta. Begitu saya tiba di Jakarta, ya saya ketemu Mama Heni sama Bapak Jojo gitu. Dan pertama saya manggilnya tante, gitu kan. Akhirnya begitu saya ketemu, saya manggil tante terus sama mama, terus sama bapak juga saya panggil om gitu. Akhirnya mereka bilang, jangan panggil tante, panggil saja mama gitu. Saya itu kayak berat gitu, manggil mama gitu kan, nggak berani. Tapi akhirnya mereka berdua itu menganggap saya itu sebagai ya sama teman-teman yang lain gitu. Mereka menganggap seperti anak sendiri gitu. Jadi kami ketemu mereka selalu peluk gitu. Saya ngerasain ya pelukan seorang ayah setelah di sini gitu, waktu sama Bapak Jojo gitu. Emang saya bersyukur sih di sini. Anak-anak ini juga dibekali dan diperlengkapi untuk mampu menguasai bidang paling mendasar dalam kehidupan mayoritas rakyat Indonesia yang paling vital, pertanian dan peternakan. Hampir semua wilayah di Indonesia itu kehidupan masyarakatnya itu dari petani sama peternak. Nah, dengan adanya konsep yang kita kembangkan atau kita terapkan di anak-anak Cerha sebagai calon pemimpin bangsa, itu akan pada saat dia jadi pemimpin ke depan, dia akan terus berusaha untuk membuat suatu perubahan di bidang pertanian dan peternakan. Karena menurut saya itu kalau mau kita lihat sekarang yang membuat daerah maju setiap wilayah adalah kembangkan itu dua bidang itu, karena itu adalah kehidupan utama masyarakat. Kalau untuk keterlibatan anak-anak Cerha Kupang dalam bidang pertanian, yaitu mereka proses pertama adalah belajar tentang ini persiapan lahan, yaitu persiapan lahan tentang pengolahan tanah dan seterusnya. Jadi kita ajarkan ini ke anak-anak Cerha kita, tujuannya itu pada saat dia menjadi seorang pemimpin dan dia bisa melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat di setiap daerah dalam bidang pertanian dengan peternakan. Dia melihat itu bukan dalam arti bahwa ini suatu masalah, tetapi dia melihat bahwa ada suatu solusi yang terbaik, yaitu sistem budidaya pertanian yang lebih modern, efektif, dan efisien. Suatu hari nanti, anak-anak ini akan kembali ke daerah mereka masing-masing untuk membangun dan memimpin daerah asalnya menjadi versi terbaik dari daerah tersebut. Dengan visi melahirkan 1000 pemimpin untuk Indonesia, sejak 2018 Tangan Pengharapan berencana mendirikan 10 sekolah berasrama di 10 titik yang tersebar di Indonesia. Dan di tahun 2019, sudah berdiri 5 sekolah berasrama. Karena sebagian besar pembentukan karakter anak-anak ini bukan hanya di asrama, tapi juga di sekolah umum yang selama ini tidak bisa dikendalikan oleh Tangan Pengharapan, mulai dari standar pendidikannya dan pembangunan karakter. Dengan mendirikan sekolah berasrama, Tangan Pengharapan bisa menjaga kualitas pembentukan karakter anak dan kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak yang terpilih dari seluruh Indonesia. Nantinya, di setiap titik sekolah berasrama akan ada 100 anak-anak pilihan terbaik dari seluruh Indonesia. Ini saatnya Tangan Pengharapan fokus melahirkan 1000 pemimpin masa depan bagi bangsa Indonesia. Bayangkan, Indonesia ini cuma punya 33 provinsi. Kalau kita punya 33 gubernur saja yang mencintai daerahnya, mencintai rakyat, berintegritas, dan takut akan Tuhan, maju nggak daerahnya? Masuk di akal bukan? 30-an orang saja dari 260 juta penduduk Indonesia. Berapa persen itu? Tapi tidak ada yang mustahil untuk sebuah kebaikan dan kebenaran, karena pertempuran belum selesai. Peluru terbaik sudah terpasang di senapan.
pilihan dari segala penjuru Indonesia. Tidak ada lagi pertanyaan, kapan? Mewujudkan rindu untuk teriak, Merdeka! Terima kasih Anda telah menyaksikan program Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Bagi Anda yang ingin ikut ambil bagian dalam membangun masa depan generasi bangsa, Anda dapat mensupport Tangan Pengharapan dalam beberapa program yang kami lakukan untuk mengentaskan kemiskinan, baik kesehatan, pemberdayaan masyarakat, makanan bergizi, dan pendidikan bagi anak-anak di seluruh pelosok Indonesia dengan berdonasi ke nomor rekening di bawah ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center kami di 0813 14 33 3341. Sampai jumpa minggu depan. Salam Tangan Pengharapan.